Korup karena keserakahan, greed. Ini gak ada batasnya nih. Yang namanya greed itu gak ada ujungnya, namanya juga keserakahan. Sekarang bagaimana kita menghadapi yang serakah ini? Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Gak ada. Karena itu korup gak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami ingin mengatakan cukup. Nothing to lose. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Kasus korupsi dari Pertamina, rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax, itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite, cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7, cuman yang kehalan di berita cuman 1 orang yang gak pakai masker, masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin, berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia. Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi loh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga? Atau harga BBM diturunin dulu? Kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya? Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikrar? Ya, apa sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin di Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gua untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain, coba komen di bawah. Ini dia kata mereka tentang kelebihan Pertamax. Biasanya kalau pakai Pertamax Mesin juga jadi lebih halus. untuk kecepatan 90-80 tuh enak sekali. Katanya Matic bagusnya pakai Pertamax. Terbukti kan? Lebih baik Pertamax. Iya. Motor bagus masa pakai. Lebih baik Pertamax. Mobil motor rusak. Pantasan tapi oto. DP cek engine menyala kalamaring. Menyala DP nune-nune mesin itu menyala. Habis itu pinggir sadiki. Kita sebadiam sadiki. Kita bilang, oh Tuhan, Oto, ngana maraju kita rasa sekolah 2 kali.
Jangan dulu marah juga siang. Karena akan mau ketiga kali ngana. So habis doi dari si Pertamax, ternyata Pertamina papan curi dorang dia di dalam. Aduh. Ngoni tahu ndak total kerugian kalau dihitung dari 2018 sampai 2023 diperkirakan hampir 1 kuadriliun. Ngoni kalau mati neraka ngoni, iblis siksa apa ngoni, setan putar memang papan curi. Kok so banyak lagi kendaraan-kendaraan yang so rusak, teman-teman. Nih filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Sampai berlumut rusak. Ini BBM-nya yang baru diisi ini harus buang semua nih jadinya nih. Tamax. Nih, ya begini ya. Ini hari ini ada 8. Kemarin 10 ya Pak ya? Kemarin 10 masuk. 10 yang kayak gini kemarin. Terus kalau sudah hari ini begini, 8. apakah mereka mau ganti rugi? Kendaraan masyarakat rusak. Ya Pertamina, papan curi. Bahkan jadi jokes teman-teman. Klasmen sementara Liga Korupsi Indonesia. Pertama, korupsi PT Timah 300T. Korupsi Pertamina baru masuk itu langsung posisi 2. Dan ini baru diperkirakan 1 kuadriliun. Siapakah yang akan memenangi Liga Korupsi Indonesia ini? Gila. Mau isi Pertalite so ribet sekali. Urus barcode segala macam sudah ribet. Belum tentu diterima atau tidak. Mau cari gampang, isi Pertamax. Di Pertamax lebih parah lagi. Rusak barang-barang. Negara apa ini? Makanya teman-teman di FYP TikTok, situasi terkini di SPBU Shell Pemuda ini. Ya, di daerah mana ini tidak tahu, Surabaya kah, Jakarta. Shell sudah mulai rame. Karena masyarakat sudah mulai wadidaw dengan Pertamina ini. Di mana dosa yang belum masuk ini Shell ya. Kalau sudah masuk sudah pasti saya pelanggan pertama. Shell kalau masuk, oh selesai. Antri paling depan, daftar member premium kita, member prioritas Shell kita kalau masuk Shell di Manado. Kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Saya tegaskan saya muak. Ya, saya juga muak Om. Bukan cuma Om yang muak, saya juga muak. Kalau motor rusak, dorang mau ganti. Tunggu ayang kincing dorang ganti. Ah iya di Shell. Mas, iya. Aku lagi kecewa Mas. Sing paling ngapi apa Mas? Di power Pak, paling bagus oktannya 95. Oktannya 95. Full tank Mas. Full tank. Oh, full tank. Tanpa ragu, langsung ku bayar. Ron paling tinggi, full tank kalau Shell. Untuk tersangkanya penjara pada orang. Bagaimana ini orang masyarakat? Semua harga so naik, makanan so naik, daging so naik, semua so naik. Yang turun cuma celana ini. Aduh, so siksa. Ini parah nih, ini memang rekor klasmen Liga Korupsi Indonesia tertinggi untuk saat ini ya, sudah 1.000 triliun. Pejabat Pertamina rugikan negara sebesar 193,7 triliun. Siapa saja dalangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menurut kalian para mulut netizen, koruptor-koruptor ini harus dipenjara berapa tahun? Ayo sebutkan. Kalau saya sih minta dia dihukum 50 tahun sudah. Tapi nggak tahu ya, nanti hakim memutuskan berapa tahun. Siapa tahu hakim memutuskan 5 bulan. Siapa tahu cuma 1 tahun dan denda cuma 1 miliar. Pak Hakim, tolong penjarakan dia 50 tahun atau seumur hidup. Ayo netizen komen, di penjara berapa tahun pejabat korup ini yang enaknya ya. Ayo komen.